kayak sawan gitu, kayak bubuk. Halo teman-teman, Susi Susanti main badminton di Taman Mini. Salam hangat para penonton, kembali lagi dengan saya Arif Wivandani. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuat konten video yang berbeda dari konten-konten saya sebelumnya. Sebelum itu saya akan menjelaskan narasumber atau narator kita di konten video kali ini. Boleh kenalin dirinya, mbaknya? Ya, Nama saya kenalin. Putri. Abis itu umur saya 21 tahun. Saya masih kuliah sekarang di UIN. Di UIN, kuliah di UIN ya. Sekolah sama Arif. Ya, sekelas ya. Oke, jadi teman-teman, jadi Putri ini teman sekelas saya kuliah ya. Ini kita sama-sama kuliah di Bandar Lampung, tepatnya di UIN Raden Intan Lampung. Oke, langsung aja tanpa kita basa-basikan. Oh ya, di sini kita akan membuat konten video pengalaman horor ya teman-teman ya. Jadi cerita-cerita horor yang pernah dialamin sama si Putri ini selama hidupnya atau mungkin belakangan ini teman-teman. Tanpa basa-basi, kita langsung saja dengerin gimana cerita horor dari si Putri. Oke Put, jadi cerita horornya dimulai dari mana Put? Dimulai itu dari waktu pertama kali pindah ke kontrakan itu. Oh, Ini jadi- nggak usah disebutin ya tempatnya ya. Enggak, coba Pokoknya- sebutin aja gak apa-apa. Di daerah mana? Oh, Oh, ya. intinya Di ini belakang UIN, di belakang kita. kampus UIN. Ya. Ini berarti pas kuliah ini ya, bukan Iya, pas dari kuliah kecil. ini. Oke, terus? Nah, apa namanya? Dari awal sih kayak udah gimana ya, pas milih tempat itu sih kayak ngerasa kayak nggak enak sih awalnya. Jadi Kayak emang gimana udah ya, kayak udah kan memang gue ini kan agak gimana ya, orangnya lebih kayak bukan indigo, bukan, cuman peka gitu loh, peka sama lebih ke sensitif dikit-dikit gitu, nggak terlalu. iya, peka terhadap Iya. hal-hal kayak gitu ya. Ya, bukan indigo tapi. Bukan indigo. Nah, Oke, dari itu terus? udah kan, Hmm. udah mulai masuk situ. Pertama kali kan gak ada kejadian apapun. Pertama Udah tinggal di biasa situ. aja, ya pokoknya lancar jaya. Nah, setelah itu tiba-tiba ibu kos itu pas udah 3 hari 4 hari tinggal di situ, ibu kos tuh tiba-tiba datang Tiba-tiba datang. ngecek kondisi kita orang. Itu, kamu kos berapa orang tuh Oh di iya, situ? satu kontrakan itu ada 3 kamar. 3 kamar. Nah, Satu kamar. satu kamarnya itu ada yang satu, ada yang sendiri, ada yang bertiga. Kamu sendiri, ada kata kamu berdua. sendiri ini berapa? Sendiri. Oh, sendirian kamu. Nah, dia yang di kamar depan itu bertiga. Kamar tengah itu gue sendiri. Terus yang di belakang itu sendiri. Jadi 3 1 jadi Oke, 5. terus. Nah, gue tuh di kamar tengah kan. Nah, 4 hari kemudian tinggal situ biasa aja. Nah, lama-kelamaan ibunya tuh datang kan ngecek kondisi kita. Terus dia tuh bilang, tiba-tiba dia bilang gini, katanya gini. Ini mohon maaf ya, apa namanya, belum bilangnya sudah kalian tepatin ini. Apa namanya, nggak apa-apa sih. Yang penting kalian itu orangnya bersih, nggak aneh-aneh katanya gitu kan. Di sini tuh pernah ada kejadian katanya gitu. Kejadian apa? Nah, kita orang tuh nggak dengerin kan, pada ngedengerin semua kan. Iya bu, kenapa katanya gitu kan. Nah, di sini tuh pernah ada orang bunuh diri, Di gantung kontrak. diri, Gantung diri. Cewek apa cowok? cewek. Di kontrakan di bagian mana itu? Di belakang ada tempat dapur, pokoknya itu orangnya tuh gantung diri, cewek. Tahun 1998. Udah lama. Cuman itu serem kan? Oh iya kan serem. Terus. Nah yaudah kan, itu pada kaget lah itu ya, kaget kan, kayak gimana ya, aduh gimana ya, diganggu nggak ya gitu kan. Tapi nggak apa-apa kata ibunya tuh kan, nanti kalian tuh bersih, nggak aneh-aneh, nggak bawaan yang aneh-aneh gitu loh, nggak bawa-bawa kayak yang bikin orang punya rumahnya ini marah. Oh gitu. iya benar. Nah udah kan, ya udah seperti biasa. Nah sebulan kemudian masih biasa aja, Rip, nggak ada gangguan sama sekali. Tapi lama kelamaan gini, pertama kali bukan gua kan yang ngalamin, tapi orang kosan itu sendiri, orang yang punya. selain gua. Oh yang dia pas orang di tuh. situ. Tapi dia orang tuh gangguannya tuh nggak parah gitu loh, kayak cuman kayak ada yang dibanting-banting di dapur belakang. Oh jadi kayak ada yang misalkan piring gerak sendiri Iya, apa ada yang jatuh gitu. sendiri. Nah udah itu udah kan, ya gue mah biasa aja ya, karena gue sendiri orang juga nggak takut, sama sekali nggak takut. Sumpah nggak takut. Nggak penakut. Nah udah kan, ya udah kan gue paling ya udah sih paling tikus gitu kan. Nah bukan Mbak Put, kita kan manggil Mbak karena gue tuh paling tua sendiri. Bukan Mbak Put, nah, beda. Itu tuh suaranya tuh kayak kita dengerin tapi malah makin ngejadi, kayak cetar. Habis itu Kita kalau dengerin makin makin gede cetar suaranya. lagi. Jadi kayaknya aku tuh istighfar kan malam-malam itu kan, malam jam 2 subuh kan. Itu kamu nggak dengar itu, cuman dia Enggak, kamu enak dengar. gue tidur ya, sumpah. Oke, Nah, terus ya udah kan, ya udah jojong aja kan akhirnya. Nah gue tuh gak percaya sama sekali. Nah udah dari situ
si Eli teman kita. Eli. Nah si Eli itu kan gini ceritanya dari awal banget ya. Gua, Nana, Eli, pokoknya teman kelas kita itu ngadain acara bakar-bakar sama Fauji orang di Iya. Nah udah itu udah kan udah seperti biasa sampai jam 10. Nah kosan Eli itu nggak tutup sampai jam 10 itu nggak tutup. Nah jadi kata dia, Put gue di tempat lu aja sih katanya gitu kan dia tuh ketakutan loh di tempat dia kayaknya udah ditutup juga kosan dia. Ya udah sih sini aja kata gue kan. Nah akhirnya diantarin kan kita orang ke kosan gue tuh. Siapa aja yang nginep di rumah kesana? Cuman Eli. Iya pokoknya tuh udah jam 11 karena kan dari Teluk ke situ kan jauh. Nah udah jam 11 gitu Eli tuh sebenarnya udah ngerasa loh hawanya nggak enak loh. Pas Eli di kosan lo itu. Ya. Pas masuk dia udah istighfar aja. Udah kan udah cuci muka segala macem. Dia tuh udah cuci muka udah sholat isya karena dia belum sholat isya. Udah itu udah kan tidur. Nah kita kan tuh tidurnya tuh kan ada satu kasur ya. Nah cuma satu kasurnya itu panjang. Pala kita itu di kasurnya itu. Jadi badan kita di sini di bawah karena nggak ada yang mau di atas. Nah udah kan jam 1 mulai. Gue tuh masih main HP, dia juga masih main HP masih dengar lagu mungkin. Nah udah kan gue tuh udah mulai tidur. Jam-jam si Eli belum tidur? Belum. Nah lama-lama dia tidur kata dia kan. Terus kata dia, gue tuh kan pakai selimut. Katanya. Selimutnya itu apa ya? Selimut kecil gitu loh, kayak selimut biasa aja. Kayak selimut segini gitu. Yang pokoknya cuma bisa nutup lutut. Oh iya, dipakai. Nah udah kan. Dia tuh tidur sambil ngeringkuk. Tidur ngeringkuk, habis itu selimutnya di sini. Ngeringkuk gini kan. Karena dia takut. Nah udah kan. Terus pertama dia dengar suara anak kecil. Dari dapur. Nggak tahu dari dapur dari mana. Pokoknya berisik. Tapi kayaknya di kamar itu. Kayak mana suaranya? Gimana ya? Kok kayak orang anak kecil main loh, kayak orang main biasa gitu. Gitu tahu itu enggak? Tapi dia tuh udah dijojongin dia aja, dia tuh kayak ya udahlah gitu biasa gitu kan. Nah lama kelamaan selimut yang dia pakai itu dimain-mainin. Dimain sama dia apa? Siapa yang main? Sama anak itu mungkin lagi. Kayak dimaininnya kayak mana? Gini, mana sih perantara gitu sini. Nih. Nih ini selimut ya. Tutup kaki lu. Ya lu lah, kan lu yang kan gue yang mainin. Oh, lu jadi hantunya ceritanya. Nah, jadi gue Eli. Jadi hantu. Oh, jadi Eli. Nah, ini gue Eli. Oh, kira-kira gitu. Tapi si Eli tidur apa enggak itu? Si Eli enggak berani buka mata. Tapi dia tuh takut. Oh, dia pejem. Dia mejem mata. Pejem, tapi dia belum tidur. Dia tuh kayak gimana ya, mau bangun takut ngeliat loh. Dia nggak membangunin lo dia? Nggak bisa bangun juga lah, namanya juga lagi tidur, lagi ketakutan. Oh iya, terus? Nah udah kan, dari situ dia tuh udah keringet dia dan itu nggak sebentar gitu loh, kayak dia dimainin terus gitu lama gitu. Jam berapa ya? 2:30 mungkin. Nah udah kan, dari situ tuh susah put katanya, susah banget. Gue buka mata juga susah, mau bangunin lu apalagi. Oh berarti kayak ketindihan gitu ya rasanya ya? Kan kayak nggak bisa gerak gitu dia? Iya. Nah terus? Nah udah kan, dari itu dia baca Yasin, ayat kursi semua dibaca sama dia. Pokoknya apa-apa aja yang surat dia hafal, dibaca sama dia. Nah udah kan, mulai saya tuh udah nggak diganggu lagi. Udah nggak diganggu lagi. Udah kan, dia tuh nggak tidur dari 2:30 sampai pagi jam 7 gue bangun. Dia belum tidur? Mukanya udah pucat. Ngapa sih El kata gue kan? Gue nggak mau lagi minum sini kata dia gitu. Kata Eli. Kenapa? Kata gue kan. Ntar aja kita keluar dulu baru gue ceritain dia gitu kan. Udah akhirnya kita keluar ke depan kosan. Nggak mau cerita di kamar itu kan. Diceritain semuanya dan gue langsung merinding. Ya gila sih, soalnya kan ada kayak gila dimainin, beneran di fisik ya, dipegang gitu kan, gini-giniin gitu kan langsung. Selimutnya. Iya. Terus. Dari situ gue tuh udah mulai, wah ini nggak main-main ini, gitu kan. Ini udah parah ini, udah ketakutan, maaf tuh. Tapi selama itu lo belum pernah dikerjain kalau sendiri ya? Sejak itu. Nah, setelah kejadian itu lo dikerjain? Itu gue digangguin. Diganggu juga? Iya. Oke, terus kayak mana itu? Nah gini kan, itu tuh, tapi nggak langsung berterat gitu. Oh iya. Nah ini nih gue sendiri ngalamin. Gue tuh baru pulang dari Teluk Tepatana dan nginep. Nah udah kan, jam berapa tuh gue pulang itu kita jam 7 sampai rumah, sampai kontrakan gue ketiduran. Belum hapus makeup segala macam kan. Jadi tidur tuh jujur aja. Lo nggak cuci tangan sih gitu? Enggak, langsung ketiduran. Jam 1 gue bangun. Satu malam gue bangun. Anak jam berapa nih? Udah pagi kan. Cek. Masih jam 1 kata gue gitu kan. Aduh belum cuci muka, akhirnya kan lap tisu, mau cuci muka ke belakang. Nah pas mau ini gini ya, kan pintu dapur yang tempat orang bunuh diri itu. Siapa sih namanya tau? Nggak tahu lah, gila-gila. Gue tanyain, siapa nama lu? Ya siapa tahu lo kenal. Nah, udah kan, terus. itu kan dapur kan ya, dapur.
situ kamar mandi, ini kamar mandi, ini tuh dapur. Nah jadi kalau kita mau ke kamar mandi ngelewatin dapur. Nah dapur itu kan biasanya ditutup pintunya biar misalnya kalau ada apa-apa gitu kan. Nah itu cuma dibuka sedikit kayak sepertiganya doang gitu. Nah udah kan ya gue tuh cuci muka biasa kan. Pas gue lewat pertama biasa aja nggak ada apa-apa. Lalu cuci muka udah segar, gue tuh keluar. Nah gue tuh kan jalan gitu ya, ekor mata gue nih ngeliat sesuatu, ngeliat gini kan ke arah dapur. Jelas banget ada yang ngeliatin gue, perempuan pakai baju coklat tinggi. Gue sampai lo jadi gue diam kan, langsung gue lari ngacir kamar, langsung gue kunci, gue diam di pojokan, gue diam ketakutan. Lo dia natap lo bener cewek itu? Natapin gue, tapi gue tuh nggak mau ngeliat dia loh, gue cuma kayak lirik sekilas aja gitu. Kan langsung gue lari masuk kamar, gue tutup pintu. Sempat gue bikin snap kan, cuma lo nggak ngeliat kayaknya malaman itu jam 1:30 itu. Nggak ada yang respon juga sih, karena ada yang tahu. Padahal gue ketakutan, pengen temenin maksudnya. Oke. Udah kan dari situ gue udah kayak berani dia nunjukin ke gue ya, berani kata gue gitu kan. Langsung gue tuh berdoa gitu kan, gue minta tolong loh, jangan diganggu gitu loh. Pas gue tuh nggak ngapa-ngapain. Ya, kenalan kayak gitu. Soalnya itu jatuhnya nggak ganggu sih, buat karena nampakin doang tuh kayak kenalin kalau dia tuh ada di situ loh biasanya. Tapi mungkin bisa jadi dia itu juga kayak minta kenalan. Ya emang iya. Kayak gue tuh di sini loh gitu. Iya benar. Jin itu biasanya nampak kalau cuma nampak aja tanpa ganggu. Kalau yang kayak ngerjain kayak Eli digigit-gigit itu ganggu jatuhnya. Tapi kalau cuma itu ya, nampak doang itu bisa biasanya dibilang abis sholat isya loh dia. Abis sholat isya maksudnya masih diganggu. Iya, apalagi nggak jatuh, nggak mikir ke situ sih. Kalau jin mah kalau ganggu ya ganggu aja. Kalau nampak itu bener kata kamu tadi, dia cuma mau ngasih tahu kalau dia tuh ada loh, bener dia tinggal di sini gitu. Sumpah itu bikin merinding. Terus gue tuh gimana ya, dari situ gue tuh udah jarang banget di kosan. Tapi gue setiap gue datang, nah ini lagi nih. Tapi ini sebenarnya cerita dari awal, cuman gue tuh lupa ceritain namanya dari awal. Tapi gue tuh biasa aja loh namanya. Tapi main kesini gue makin bingung. Gini. Gue kan tidur. Tiap malam gue selalu ngedengar orang ribut, kayak perempuan sama laki-laki cekcok. Di arah dari mana? Enggak tahu, pokoknya tadi kebah. Tapi bukan tetangga kanan, tetangga kiri nggak tahu. Ada tetangga kalau sih samping kosan itu. Dengerin. Nah udah kan, yaudah gue aja gue pikir tetangga ribut, tengah malam ribut mungkin apa gitu kan. Hari kedua, hari ketiga, pokoknya setiap gue tidur di situ pasti dia tuh ribut. Nah udah kan, lama-kelamaan gue tuh risih, gue tuh tanya sama apa sih orang-orang kontrakan itu. Di sebelah itu siapa sih kata gue gitu kan. Suami istri apa gimana gitu kan. Oh di sebelah itu ini Mbak Put, dosen, tapi dia udah tua, dosen UIN tapi udah tua. Keluarga, maksudnya pasangan sendiri ya? Sendiri. Dan di sebelah kirinya itu ruko yang lagi dibangun. Di belakangnya itu masih hutan-hutan, masih kayak lapangan. Jadi sumbernya di mana orang-orang itu? Tahu juga. Benar. Itu ibu-ibu bapak-bapak sih itu? Ya kayak perempuan sama cowok gitu sih kayak. Enggak, maksudnya yang dosen itu ibu-ibu bapak-bapak. Nenek-nenek udah tua gitu loh. Kayak dosen-dosen kita. Mungkin video call kali ribut. Enggak, tiap hari video call. Oh iya juga. Terus ada lagi nggak? Yang paling horor ada nggak? Itu udah paling horor. Mohon maaf. Kata lu parah. Oh, karena gue nggak ngalamin kali, yang biasa aja. Lu nggak ngalamin, Rip. Apalagi si Eli tuh bikin ngedingin, bangun-bangun udah pucet muka dia, bener-bener pucet. Soalnya dia tuh nggak pernah loh digangguin yang separah kayak gitu. Sampai digerakin gitu. Apalagi situ ada bekas orang gantung diri. Gantung diri, Rip. Kalau orang kecelakaan ya mungkin masih gimana, itu gantung diri. Serem nggak sih, perempuan pula. Mungkin ya isu-isu nih, ibunya juga bilang gini katanya, dia itu entah karena hamil terus dia bunuh diri, terus atau nggak, dia tuh memang udah nikah tapi ada kayak apa sih, kayak ada kendala sama suaminya gitu loh, jadi tuh mutusin bunuh diri gitu. Tapi katanya sih itu tuh ini loh, apa sih, nggak pernah ditempatkan sama suami istri, kalau nggak kayak mahasiswa semua, dari dulu mahasiswa semua, dari tahun berapa gitu itu tuh bangun, jadi ya mungkin yang pertama. Jadi gitu. Iya. Apa sih? Gue juga kaget tadi. Saka gue apaan? Gue nengok gini aja, nengok di situ. Sumpah bacok. Apa tadi? Enggak, serius gue tadi kaget, makanya gue nengok gini, gue gini lagi, gue nengok lagi. Saka gue siapa? Rupanya gue. Nah, ada lagi nih. Mana lagi? Oh, ada lagi. Ada sepupu gue yang tadi yang pas nganterin gue tadi. Terakhir ini ya. Terakhir. Dia itu kan abis keluar sama cowoknya jam 10 malam. Jam 10 malam itu kan udah kan dia itu datang
gue bukain pintu, masuk, cuci muka segala macam, dengerin lagu, tiduran kan. Nah seperti biasa dia tuh nggak ada yang pernah mau di atas loh Rip. Karena apa ya, kayak takut loh kalau di atas sendiri nanti yang ini kasihan gitu loh, jadinya pada di bawah semua. Nah udah kan dia tuh tidur itu gue juga tidur. Gue nih Arif ya, mau orang gimana nggak pernah bangun. Nggak pernah bangun. Oke, terus udah kan gitu kan, tidur. Ada jendela ya di kamar gue itu ya. Di sebelah jendela gue itu apa sih, tempat motor mobil itu, apa namanya? Apa sih namanya? Parkiran bukan? Gimana? Tempat naruh mobil motor kalau di rumah. Garasi. Nah itu kan sebelah kamar gue tuh garasi. Coba kita lihat kamera aja biar lebih enak. Lu pernah lihat nggak sih? Ke situ aja ngomongnya. Ngomongnya ke situ coba. Lu pernah lihat nggak apa sih kontrakan gue? Pernah kan ngantar kontrakan gue kan? Pernah kan? Iya. Nah lu tahu nggak sih garasi yang di sebelahnya itu? Nah itu tuh tepat di sebelah kamar gue. Bayangin. Ya terus. Udah kan? Itu tidur. Nah ada jendela kan ya, dia tuh ngadep ke arah jendela. Nah terus dia tuh pas tidur itu jendelanya tuh diketok. Ada yang ngetok. Ya pikir dia mungkin ini ya, mungkin apa yang mungkin tikus atau apa lewat apa gitu kan. Tapi ketokannya itu nggak pernah berhenti kayak ngebangunin dia. Gimana kayak bunyinya kayak tok tok gitu terus. Pas mau sholat subuh. Pas udah ada jam mau sholat subuh gitu. Dia ngeliat. Bukan orang apa itu? Menurut lo ada nggak yang ke gerasi malam-malam? Ya bisa jadi kadang anak-anak ini apa namanya iseng. Nggak Rip, itu tuh hantu. Ya hantu ya bener. Terus. Udah kan, yang ngetok dia tuh nggak berani bangun juga Rip, karena apa ya? Siapa yang mau bangun kan? Dibangunin siapa juga nggak berani bangun. Udah dari situ ya, gue nggak mau lagi tinggal di situ dan gue tahun ini mau pindah. Nggak mau di situ lagi karena gue udah ini apa? Udah ngalamin sendiri semuanya, udah gue alamin sendiri dan nggak mau lagi di situ. Mau pindah. Horor nggak? Main horor. Serem cuy, gila. Serius, horor. Gue nih tingkat gue kehororan gue nih kurang apa gimana ya? Horor tapi ya. Ya horor gila. Gue ngalamin sih soalnya. Lebih horor Kak Arif. Hah? Lebih horor. Lebih horor yang mana? Cerita Kak Arif sumpah. Yang mana? Yang Pocong. kuntilanak yang di atas kepala, yang Oh, iya. depan mata. Oh iya, yang gini bubuk gitu. Demi apa? Oh iya pernah lu ceritain ya? Sekalian gue cerita, teman-teman. Jadi saya sekalian cerita apa sih cerita saya ya, cerita horor saya biar video pertama saya biar lebih menarik gitu, karena biar lebih panjang, lebih seru, kalian nontonnya lebih banyak. Nah jadi cerita horor saya seperti ini. Banyak cerita horor saya, cuman yang saya ingat ceritanya salah satunya ini. Yang assalamualaikum malam-malam di rumah itu. Oh iya itu seru nggak itu? Serem, ceritain aja Ceritanya ya. Nah jadi ceritanya kayak gitu teman-teman. Malam itu saya habis nganterin kawan saya di Mangga Besar, jadi di salah satu kota di di Kota Bumi. Nganterin kawan lah itu sekitar jam 1 lewat. Nganterin dia, jalan pulang. Nah saya ini jalan pulang ini ngelewatin tempat-tempat yang agak horor, dalam artian kayak rumah kosong, terus kayak hutan belantara, sama ada kuburan juga, ada satu dilewatin, sama ngelewatin tempat yang dulu pernah saya kecelakaan gara-gara ngelihat Mbak Kunti, pernah saya itu ngeliat. Nah itu nanti kalau kalian penasaran bakal gue bikin part 2 cerita gue kenapa kecelakaan ngeliat Mbak Kunti itu ya. Nah, review juga tempatnya ya. Nah itu gue pulang lah, nyampe rumah jam 2 kurang. Itu selama saya di jalan, saya ngerasa kayak, saya kan bawa motor Vixen ya teman, kalau tahu itu di belakang itu kayak ada yang agak ganjel lah, kayak ada yang ngikut gitu. Tapi saya ngikutin di bonceng. Jadi ngikut bonceng gitu. Jadi sepanjang jalan saya biasa aja, karena udah biasa pulang malam, kayak oh ya udahlah ngikut, nanti juga dia nggak bisa masuk, dalam artian ya nanti kan kita doa ya? Gitu. Biasa aja, maksudnya kalau kita makin takut makin jadi nanti kayak cerita saya selanjutnya. Nah jalan lah gue kan ya acuh aja, karena nyampe rumah kan kita baca doa, nanti dia nggak bisa masuk. Nyampe rumah itu jam 2 kurang. Itu saya, kalau zaman dulu itu ada bahasanya gibir-gibrik. Jadi gibir-gibrik itu kayak apa namanya, supaya penyakit atau hal-hal kayak jin gitu atau kayak gitu nggak ngikut. Jadi saya gibir-gibrik, kayak kalau sunnah kan cuci kaki cuci tangan, kalau saya gibir-gibrik gitu kan, walaupun habis itu cuci tangan cuci kaki. Jadi gibir-gibrik lah, baca doa kan, sampai rumah itu baca doa dulu. Nah itu masuk, assalamualaikum kan, buka.
masuk sikat cuci tangan. Nah saya nggak langsung tidur teman-teman, jadi saya waktu itu YouTubean nonton video Raditya Dika, YouTubean jalan 5 menit 10 menit biasa aja. Nah jalan mau 15 menit mau setengah jam itu tiba-tiba, jadi kamar saya itu teman-teman di dekat pintu depan, pintu utama depan, jadi di samping gitu kan. Nah Oh, jadi kedengeran lah ya. ini kan kamar saya nih, gimana ya, saya kan tidur kayak gini, nah pintu di situ, pintu utama di situ, nah saya di sini, kamar saya di sini. Nah saya lagi nonton video Raditya Dika nggak pakai headset itu. Nah tiba-tiba kayak ada suara anak kecil cewek usia berapa ya, pokoknya sekitar kelas 4 atau enggak kelas 5 SD. Suaranya hampir mirip seperti adik saya, jadi adik saya punya adik perempuan itu kelas 4 kelas 5 SD itu. Nah jadi dia tiba-tiba ada suara kayak gini, Assalamualaikum. Nah, itu pertama saya dengar, pikir saya halu ya, itu Put. Iya. Saya halu. Malam juga ya. Karena pikir saya apa sih halu apa suara atau dari enggak HP gitu. Nah nggak mungkin sih kalau dari HP, soalnya saya dengar bener HP. Malah saya mikirnya adik saya nyigo, jadi adik saya nih yang perempuan ini sering nyigo malam-malam tuh langsung kayak kadang karena habis main-main parah jadi suka ngomong tiba-tiba. Nah pikir saya gitu, oh acung lah kan, assalamualaikum yang pertama. Saya lanjut lagi nonton video kan, selang belum nyampe 1 menit itu ada lagi dari pintu itu semakin jelas kalau saya suaranya dari pintu depan itu, depan pintu depan itu semakin jelas ya. Nggak ngetok dia untungnya itu, kalau ngetok saya mungkin agak kaget, cuman kayak pas saya fokus lagi Assalamualaikum, baru saya ngerasa kayak siapa itu ya dari depan itu, ngasih kok Assalamualaikum gitu. Udah mulai perasaan gak enak dong, jadi badan saya ganti teman-teman, nggak ngarah ke pintu depan itu, jadi saya agak nyerong gini karena supaya saya nggak fokus ke situ kan. Itu udah was-was banget kan, jadi saya madep sini lah. Oke, saya lanjut nonton dia udah nggak fokus itu, jadi udah was-was pikirannya. Dalam artian di pikiran saya kayak itu yang salam dijawab apa enggak, misalnya kalau dijawab takut masuk, pikir saya. Nah nggak dijawab nggak enak, pikir saya kan muslim, kisah saya ini mati aja apa jawabnya kan nggak enak. Akhirnya saya bimbang, pokoknya nonton itu ya nonton tapi nggak fokus, pikirannya kacau. Nah itu 1 menitan jalan, sekitar mau 2 menit 3 menit itu bunyi lagi Assalamualaikum. Yang terakhir itu bunyi lagi Assalamualaikum, agak panjang. Waduh, langsung bangun saya teman-teman. Jadi itu video itu HP saya taruh, saya bangun langsung astagfirullahaladzim, masuk ke kamar, keluar kamar, saya mau masuk ke kamar ibu saya. Ma, jadi saya ngomong itu agak kuat supaya saya bangun kan. Ma, nah, bangunlah ibu saya. Oh, ngapa kamu dia katanya, ngapa kamu malam, ngapa ibu ngantuk, mama ngantuk katanya. Kayaknya ada tamu kita nih jam segini. Siapa? Jangan dilihat dulu mak. Ini kan mau dicek sama ibu saya kan di depan itu. Jangan dulu. Jadi suaranya itu cewek, anak kecil kayak sana. Tadi dia udah 3 kali assalamualaikum, udah 3 kali assalamualaikum. Siapa yang mikir kayak waduh kamu ini bawa temen kayaknya tadi. Kayaknya iya, soalnya di jalan sebenarnya ngerasa gak enak. Akhirnya saya sama ibu saya itu parno lah. Jadi kata mama saya, ya udah coba sana cek, kamu suruh pulang aja katanya. Saya karena udah kayak mungkin kalau sekali assalamualaikum saya langsung ke situ biasa aja. Kan udah 3 kali itu udah kebawa parno, entah kenapa. Biasanya saya nggak separno itu kan. Parno bener saya kan, karena jelas bener assalamualaikumnya. Waduh pikir saya, ini sampai enggak lama mama aja, mama saya juga itu kan parno aja. Udah kamu aja katanya, mama aja dong. Akhirnya parno, apa sih namanya, akhirnya udahlah kita biarin aja mah, nggak usah dijawab, kalau dijawab tetap masuk pikir saya kan, karena sebelumnya ada pernah kejadian juga adik saya dulu serem. Nah akhirnya kami lanjutlah, kami nggak bisa tidur nyampe subuh, nyampe azan subuh kami nggak bisa tidur. Azan subuh itu baru kami bisa tenang, habis itu nggak lama itu tidur. Paginya rupanya pas saya bangunin ibu saya tuh, tetangga saya ini kebangun juga. Kebangun, tetangga dengar suara saya, bukan dengar assalamualaikumnya, jadi dengar suara saya. Bangun. Pas dia bangun itu, rupanya dia tiba-tiba kayak nggak bisa gerak, ketindihan dia, jadi kayak kok nggak bisa gerak, mau ngomong dia kan, dia maju ke atas, maju ke atas itu kayak mau manggil-manggil gitu nggak bisa, dia manggil-manggil suaminya, dia tidur sebelahan sama suaminya. Tapi mau manggil-manggil nggak bisa, dia berusaha ngerakin kakinya mau nyenggol suaminya, nggak bisa juga, berat dia mau manggil suaminya. Ketindihan dia tuh, udah malam itu dia nangis, dia ketakutan. Akhirnya nggak lama itu dia nggak sadar entah gimana dia tiduran lagi habis itu, nggak lama. Besoknya baru dia
bangun apa cerita sama suaminya, cerita ke kami juga itu. Emang hari itu juga nggak lama itu ada orang yang meninggal, ibu apa cewek. Anak kecil jangan-jangan. Bukan kayaknya bukan. Nggak jelas sih siapa, yang pasti cewek yang meninggal itu. Karena ada burung gagak itu keliling-keliling di rumah itu hari itu. Di rumah lo. Hari itu. Nah, selain cerita ini ada juga yang lebih serem. Nah, serem sih lumayan, yang kuntilanak itu namanya. Aduh, kuntilanak. Mohon maaf disebut. Jangan sebut Miss K. Mr. K. Ya, nah itu yang kuntilanak yang pernah dia temuin. Miss K. Miss K. Oke, Miss K. Nah, jadi cerita ini sebenarnya ceritain dari ustadz saya, teman-teman. Ustadz saya ini pengalamannya banyak banget. Sampai dia tidur di samping pocong pun pernah. Wih, kenapa sih? Enggak indigo up, enggak seberapa indigo peka, cuman karena nampak akhirnya kelihatan. Dia pernah tidur samping sama pocong dan dia interaksi sama pocong itu. Nah, yang cerita yang ini aja, jadi temennya ini. Nah, jadi ustadz saya ini dia pegawai di salah satu, dulunya pas mudanya bujangnya pegawai di salah satu perusahaan ini, apa namanya, perusahaan apa lupa saya. Jadi bagian security-nya. Nah, dia ini dinas berdua sama kawannya, namanya itu Agus. Nah, jadi dia nih pas malam itu si Agus ini lapar lah, pengen beli nasi goreng. Disuruh ngomong bahasa Jawa ini teman-temannya, interaksinya, cuman saya bahasakannya di bahasa Indonesia. Jadi, Pak deh lapar tahu, apa sih namanya, saya beli nasi goreng dulu aja ya. Oh ya udah belilah katanya, itu bawa aja motor. Enggak lah, saya bawa jalan kaki aja, deket aja di situ. Emang dia dekat, cuman ngelewatin kebun-kebun, dia ngelewatin kayak ya hutan bentar lah gitu, kebun apa gitu nggak tahu. Nah, jalan lah akhirnya dia jalan tuh biasa aja pulang, pas pulang dia ngos-ngosan, tiba-tiba dia lari ngos-ngosan kayak orang dikejar sesuatu sampai capek kayak nyampe kayak gitu pun ngos-ngosan bener. Jadi dia lari baru nyampe apa tempat pos di orang itu. Pak dia jadi kayak udah panik duluan. Kenapa kamu sini duduk katanya, duduk minum apa kamu. Aduh ini Pak deh, jadi pas saya cerita kan, nggak lama itu cerita, pas saya tadi beli nasi goreng, pas berangkat saya biasa aja Pak deh, pas pulang perasaan saya nggak enak, kayak ada yang di belakang itu, kayak ada yang terbang ikutin, jadi kayak ke kiri ke kanan di belakang, buk bersuara kayak burung buk apa sih namanya, tiba-tiba kayak dia diem kayak ngedengar, nggak ada gitu kan. Nah, jalan lagi lah, abis itu lewat lagi ke Sumpah. Ya cerita gue horor kan. Ya. Nah, abis itu dia balik lagi ke sebelah, kayak balik lagi terbang buk gitu. Makin lama kok kayak makin deket, jadi kata si Agus ini. Nggak lama itu dia nengok ke belakang langsung kayak kuntilanak gede ketawa nyebarin badannya, gede ketawa ya, nggak tahu segede apa, yang pasti kalau kuntilanak ya emang segitu lah, kalau putih kan nyebarin gini gede kan gede. Kaget kan dia, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, karena udah panik, saking paniknya lari dia kan. Dia ketawa itu kan sambil terbang itu, karena dia takut. Jadi hantu jin itu kalau semakin takut semakin jadi loh. Ya, jadi yang awalnya kayak agak jauh ya teman-teman, jadi agak jauh kuntilanak kayak buk suara buknya kedengeran sambil ketawa gitu kan jin. Iya, masih bingung. Kok bencong gitu. Nah, jadi dia terbang itu kan, terbang tahu-tahu sambil buk kedengeran, makin kejar. Nah, dia makin lari pokoknya kebut berusaha saya gue. Pas dia nengok lagi, rupanya udah kayak sejengkal dari palanya, udah makin deket. Jadi kayak sawan gitu, buk serius ya, dia sampai gitu lari. Jadi dia tuh takut bener. Pengalaman dia cerita itu, besoknya dia nggak lama minta resign, jadi minta berhenti kerja. Sejak kejadian itu akhirnya dia berhenti kerja, dia nggak kerja di perusahaan itu lagi. Nah, tapi Pak Ade saya ini masih, Pak Ade saya ini udah biasa loh sama hal kayak gitu. Pak Ade Guntang ini maksudnya Ustadz dia nih udah biasa kayak gitu, nggak seberapa takut. Nah, yang lebih serem lagi, ini cerita saya yang terakhir teman-teman ya, ini cerita hororku yang terakhir. Jadi nah Pak Ade ini yang sama pocong tadi, disebut lagi. Nah, jadi Mr. Poci. Jadi malam itu ini masih sama apa kejadian ini, sebelum kejadian si Agus ini. Masih sama si Agus, tapi sebelum kejadian si Agus berhenti ini. Nah, jadi pada ini malam itu sip-sipan mau tidur lah gitu kan, bagian dia, jadi di pos itu ada ranjang teman-teman, ranjang buat tidur. Nah, dia jadi malam itu dia tidur lah, apa sih namanya,
gantian lah Pak De ini. Gus, saya tiduran dulu ya, kamu jaga dulu gitu. Dia mau tiduran lah kan, nggak lama pas dia tiduran agak oke ngeliat gitu Pak De-nya, si Agusnya inilah negor Pak De-nya. Pak De, saya tidur sini ya katanya. Kan si Agus ini badannya gemuk, gendut, berisi gitu gede. Pak De, saya tidur sini ya katanya. Kamu ini sudah sana tidur aja sama istri kamu aja, di sini udah tokom badan kamu gede sempit nanti katanya. Kepiye sih Pak De, gimana sih katanya kan. Akhirnya lanjut tidur lagi Pak De itu. Nah jadi si Agus itu kan tadinya mau minta tidur di samping ranjang itu. Rupanya dia tuh nggak jadi, dia tuh keliling perusahaan ngecek keamanan lah. Itulah Pak De nih nyampe lah jam-jam 1 jam 2-an kebangun dia pengen kencing. Si Agus ini nggak ada, pengen kencing kan dia. Nah pas pengen kencing itu bangun dia, apa sih namanya, hadap ke sini kan ranjangnya, pintunya di situ, mau turun di sana kan. Pas ngadep ke sini dia ngelihat putih panjang dan itu dia langsung kayak gini lagi, putih panjang kan gini lagi dia kan. Dia kayak tahu kayak nggak tahu, penasaran dia kayak ingat dulu. Apa ya? Agus tadi kayaknya bukan pakai baju putih loh kayaknya. Dia ingat kan padanya. Kayaknya bahasa Jawa dalam hati gitu kan ya. Kayaknya tadi nggak pakai baju putih kok sekarang sampai si baju putih si Agus ini. Dicek lagi lah sama dia kan. Dilirik dari sini sebelah sini. Beneran putih katanya tadi kan dalam hati. Cobalah dicek gitu. Disenggol gitu, diginiin senggol. Kalau si Agus ini biasanya kalau disenggol kan ngerusuk kayak apa sih Pak De gitu kan, ngerusuk gitu lah mau tidur. Ditekan apa dia? Ditekan gini, empuk dia tuh kayak kain bantal gitu, ditekan kayak empuk gitu. Kayak guling gitu empuk. Astagfirullahaladzim ya Pak De ini. Ini sih aneh kan. Cuman masih lagi penasaran Pak De, kenapa kayak penasaran gitu dia katanya. Semakin kita gitu malah semakin penasaran nggak sih? Ya nggak tahu sih. Pengen tahu akhirnya dianuin lagi nih sama Pak De saya nih, Pak De Guntang ini. Ditekan lagi sekali lagi, disenggol gini, bukan ditekan, yang pertama kan agak ditekan. Disenggol aja di kayak cek gitu. Nggak lama itu balas si Mr. Pocong ini. Mr. Poci ini balas. Gini balik. Kaget lah Pak De kan. Wah, astagfirullahaladzim dalam hatinya kan. Wah, ini aduh aneh kayak ngomong bahasa Jawa gitu kan. Yang si aneh kata dia kan. Akhirnya dia penasaran sekali lagi, mastiin sekali lagi terakhir. Dilihat lagi gini, dia ngeliat badannya ini dari ujung mau ngeliat ke ujung gitu kan, mastiin ada kaki apa iseng si Agus kan. Dilihat lagi lah, dipastiin sama dia Pak De Guntang. Dilihat ke ujung panjang bener, jadi pos itu kakinya ini tembus putih itu tembus sampai tembok itu yang nggak ada ujungnya karena tembus tembok gitu kan. Astagfirullahaladzim, ini nyebut dalam hatinya gitu kan. Nggak lari Pak De tuh orangnya berani gitu loh, nggak ketemu kayak gitu dia nggak tahu, pasti itu malah diem gitu. Emang bagusnya kata mereka, kita nemu kayak gitu enak kita diem aja. Diem, kalau kita panik namanya diem. Kayak kalau bisa ditantang aja gitu, jangan takut gitu loh. Walaupun kita sebenarnya takut gitu, tapi jangan takut, berhenti, jangan lari gitu. Malah takutnya kejadian apa-apa. Kayak naik motor nih ya, kita nemu bagusnya sebenarnya berhenti dulu, makanya biar nenangin ini dulu, jangan panik kayak langsung ngebut gitu, takutnya malah kejadian apa-apa. Enak berhenti dulu, nanti baru jalan lagi gitu. Nah, jadi pas dipastiin rupanya sampai ujung tuh ini bener-bener pocong, tembus tembok, jadi tembus ranjang itu yang lewat, ranjang itu putihnya tuh nembus. Kayaknya Pak De Guntang itu udah ini sih katanya pocong yang mengganggu saya katanya kan. Langsung aja Pak De itu kan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, digebuk aja ranjang itu kan, balik badan langsung digebuk. Wah, nggak ada yang digebuk dia tuh. Yang digebuk dia apa sih namanya? Ranjang itu, dar gitu ya. Padahal ya pas sebelum dia mau nyebut gitu, mau memukul itu, ya pas senggol-senggolan tuh ya ada kerasa gitu loh, kayak kerasa memang ada sesuatu. Pas digebuk itu dar, nggak ada apa-apa, kosong. Itu sumpah sih cerita, kalau beliau yang cerita sih saya nyampe merinding, karena bayangin kamu sampingan sama pocong gitu, sebelahan sama pocong. Walaupun ada cerita kawan saya nyampe ditindak pocong juga ada gitu. Sampai cerita adik mama saya itu ada juga yang gendong anak kecil gitu, pernah juga itu. Apa itu horor?
itu ya horor juga itu sesuatu yang semacam itu, bukan tuyul sih tapi kayak jin anak-anak gitu mengganggu gitu. Mungkin sampai situ aja ya. Misalnya ini udah lama, kita udah banyak cerita untuk malam ini sama Putri ya. Yang tadi udah cerita horor juga, nggak tahu menurut saya horor apa gimana. Itu menurut kalian gimana, itu horor apa enggak ya? Komentar di bawah ini itu horor apa enggak? Apa mungkin lebih horor cerita saya? Kalau memang kalian penasaran, kalau memang kalian penasaran gimana cerita saya atau cerita Putri selanjutnya, boleh komentar di bawah. Bikin kalian komentar yang setuju untuk buat konten video apa ya, maksudnya mau bikin part 2 boleh, atau bikin konten video cerita horor yang lainnya dengan narasumber yang berbeda. Oke teman-teman, terima kasih sudah join di channel ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Terus support channel ini dengan like, subscribe tentunya ya, dan komen di bawah ini. Semoga channel saya bisa jaya dengan dukungan kalian semua. Oke, terima kasih Putri, makasih ya. Jadi Putri ini teman saya, teman-teman ya, teman saya kuliah. Terima kasih buat ceritanya horornya. Dan terima kasih juga buat teman-teman. Saya akhiri tanpa basa-basi, bingung saya mau ngomong apa lagi. Tadi karena nggak salam, jadi sampai jumpa di video selanjutnya.